Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, mari kita sama-sama belajar memahami syariat-syariat Islam. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa memulai pelajaran ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita bahas beberapa hukum tentang syariat Islam. Teman-teman, mari kita bahas bersama-sama ya. Apa saja hukum-hukum syariat Islam? Hukum-hukum syariat Islam yang pertama yaitu hukum fardu atau wajib. Fardu adalah apabila kita mengerjakan perkara tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa dan siksa. Fardu sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fardu ain. Apakah fardu ain itu? Fardu ain adalah semua orang mukallaf wajib melakukannya. Jika tidak melakukannya, maka orang tersebut mendapatkan dosa dan siksa, seperti sholat wajib, puasa Ramadan, dan zakat. Jika sholat wajib, puasa Ramadan, dan zakat itu orang yang mukallaf yang sudah terbebani perkara tersebut tapi kok tidak melaksanakan, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa dan siksa. Yang kedua, pembagian fardu yaitu fardu kifayah. Apakah fardu kifayah itu? Fardu kifayah adalah wajib bagi semua orang mukallaf untuk mengerjakannya, tapi ada tapinya. Apabila pekerjaan itu sudah ada satu orang yang mengerjakan, maka orang yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu wajib bagi semua orang
Islam untuk mendoakan atau mendatangi sholat jenazah. Tapi karena di kampung itu ada satu orang yang sudah menyolati jenazah, maka orang-orang yang lain tidak ikut sholat jenazah, tidak apa-apa, karena di kampung tersebut sudah ada satu orang yang mewakilinya. Teman-teman, hukum syariat yang kedua yaitu mandub atau sunnah. Apakah yang dimaksud dengan sunnah itu? Sunnah adalah apabila kita melakukan sesuatu tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan siksa. Tapi rugi sekali bagi kita yang tidak melaksanakan sunnah. Contoh dari hukum sunnah itu adalah yaitu melaksanakan sholat sunnah qobliyah, duhur, atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu hukum syariat yang kedua, yaitu sunnah. Bisa dipahami ya teman-teman, sunnah itu apabila kita melaksanakan pekerjaan tersebut, maka kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan siksa. Teman-teman, hukum syariat yang selanjutnya yaitu hukum mubah. Apakah yang dimaksud dengan mubah itu? Mubah adalah apabila kita melakukan pekerjaan tersebut, maka kita tidak mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya juga tidak akan mendapatkan pahala. Contohnya, kita memakai pakaian. Contohnya lagi, kita makan. Contohnya lagi, kita bekerja. Itu semua hukumnya boleh-boleh saja. Tapi hukum mubah tersebut bisa menjadi sunnah apabila kita niati dengan niat yang baik. Contohnya tadi, apabila kita memakai pakaian, lalu ketika kita memakai pakaian tersebut, kita niati untuk menutup aurat, maka niatan untuk menutup aurat tersebut bisa menjadi hukum sunnah, maka akan mendapatkan pahala. Contohnya lagi, kita makan. Ketika kita makan, kita niati agar
kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita makan yang diniati agar badan kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan tersebut yang hukumnya mubah bisa menjadi sunnah dan mendapatkan pahala. Teman-teman, syariat atau hukum syariat yang selanjutnya yaitu hukum makruh. Apakah yang dimaksud dengan makruh? Makruh adalah apabila ketika kita meninggalkannya, maka kita akan memperoleh pahala, dan apabila kita melaksanakannya itu tidak akan mendapatkan siksa. Jadi yang dinamakan dengan makruh, apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak akan mendapatkan siksa. Teman-teman, hukum syariat Islam yang nomor 5 yaitu hukum haram. Apakah yang dimaksud dengan hukum haram? Hukum haram adalah apabila kita melakukannya atau melaksanakan pekerjaan tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa dan siksa. Dan kebalikannya, apabila kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya banyak sekali pekerjaan yang haram atau hukum haram, contohnya banyak sekali, seperti mencuri, itu juga haram, memakan bangkainya anjing dan babi, itu juga haram, atau memakan dagingnya anjing dan babi, itu juga haram. Seperti lagi pekerjaan riba, yaitu pekerjaan yang diharamkan. Teman-teman, mungkin ini dulu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Bagi kalian atau jika kalian tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya dan kalian, kita semua adalah manusia biasa yang sering melakukan kesalahan. Maka dari itu, jika saya ada kesalahan dari kata-kata atau pekerjaan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.